perbaiki bersama-sama. Dan suami tutupin kekurangan istri. Ana masih ingat subhanallah cerita seorang syekh. Ini suami istri ribut. Lagi ribut, ya biasa. Ada suami-suami yang tidak bisa menahan emosinya. Dia tampar istrinya. Bapak-bapak, ada yang pernah ditampar istrinya? Nggak ada. Ada? Wah, nggak ada. Ibu-ibu, ada yang pernah ditampar suaminya? Ada jemaah. Ini berarti Allahu Akbar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ingat bapak-bapak, nih sabda Rasul SAW ketika ditanya tentang hak wanita, antut imaha ida ta'imta, kalau kau makan kau kasih makan dia. Maka ibu-ibu tidak boleh menuntut lebih kepada suaminya. Kalau suaminya dapat hasil sedikit, bisa beli ikan asin, alhamdulillah belikan ikan asin. Tetangganya bisa beli mungkin ayam bakar, ayam goreng, tapi engkau tidak, terima. Karena itu kewajiban suami ngasih makan apa yang dia miliki. Wa antaksuha idza iktasait. Kalau kau beli pakaian, kau punya pakaian, belikan buat istrimu. Lalu Nabi mengatakan, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Engkau jangan memukul wajah. Bapak, jangan memukul wajah. Jangan. Bapak-bapak nggak ngelihat bagaimana orang tuanya melahirkan itu anak, dibesarkan, dibikin dia cantik, lalu dipinang, diberikan kepada bapak-bapak. Setelah itu bapak tampar wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi mengatakan wala tadribil wajh wala tuqabbih. Kata Nabi, jangan suka menjelek-jelekkan istrinya, jangan. Memang wanita ini kayak gitu tuh. Ketika baru menikah, Masya Allah. Kalau baru nikah masih Allahu Akbar. Berat badannya masih 57. Dapat 2 tahun berapa beratnya? 75. Ya memang kayak gitu, mau diapain? Dia itu hamil anak kita, nyusuin anak kita, kita minta dia balik asal. Ya nggak mungkin lah jamaah. Coba gantian yang hamil mungkin bisa. Tapi nggak mungkin, kita harus terima kenyataan itu. Dan Nabi mengatakan wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan istrimu. Kita lihat bagaimana perubahan di tubuh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika awal menikah, balapan lari Nabi alaihi salatu wasallam bersama Aisyah. Yang menang siapa? Aisyah. Tapi kata Aisyah, tatkala aku sudah mulai banyak dagingnya, mulai gemuk, aku balapan lari sama Rasulullah SAW dan aku kalah. Tapi Nabi tidak pernah menjelek-jelekkan istrinya. Jangan jelek-jelekkan istrinya. Kembali kepada cerita tadi, ini suami menampar istrinya. Karena tempat yang paling dekat sama dia wajah istrinya. Lagi emosi ditampar. Akhirnya suasana memanas di rumah ini. Sang istri menangis. Senjata yang paling kuat bagi istri, bagi wanita adalah meneteskan air matanya untuk meluapkan emosi dia. Tahu-tahu di rumah ada yang pencet bel rumah. Ada yang mencet bel. Dilihat sama suami. Di Arab situ kebanyakan rumah ada kekernya jemaah. Karena nggak ada jendelanya di itu. Dilihat pakai keker itu. Oh ternyata yang datang mertuanya. Bapak ibu istrinya bersama keluarga besarnya. Sang suami berpikir, sudah rumah tanggaku hancur kalau kayak gini. Akhirnya sang suami mengatakan kepada istrinya, ayah ibumu dan keluargamu yang datang, kata dia. Sang istri masuk ke dalam kamar, si suami buka pintu dipersilahkan. Yang ada di benak suami ini sudah nggak karu-karuan. Akhirnya sang istri membasuh wajahnya, datang menjumpai Aba dengan ibunya. Kelihatan dia menangis. Ibu tanya, nak kenapa kau menangis nak, kata dia. Apa kata istrinya? Ya Allah Ummi, aku kangen sama Ummi, kata dia. Alhamdulillah Allah kirim Aba sama Ummi ke sini semuanya, kata dia. Selesai. Sang suami melihat rumah tangganya aman, dia minta izin. Afwan, ana mau keluar, mau beli makan malam. Dia keluar beli makan malam. Lalu di tengah jalan dia mampir membelikan sabuk emas buat istrinya. Seharga
Kalau nggak salah 10.000 real, Syekh cerita. Kira-kira 37 juta lah jemaah. Setelah orang tua mertuanya makan semua di rumah itu, mereka pamit pulang. Sang suami datang kepada istrinya minta maaf. Dia mengatakan, aku minta maaf. Aku ada hadiah buat engkau, tapi hadiah ini nggak seberapa. Syekh itu cerita, suami ini berkata kepada istrinya, anti tastahiqina ruhi. Engkau berhak mendapatkan nyawaku, kata dia. Dia selamatkan rumah tangga itu. Andai kata sang istri laporan sama bapaknya, Pak, nih seakunya habis ditampar sama suami. Apa yang akan terjadi di rumah itu? Insya Allah akan berantem tuh rumah. Dan setan dari jauh ketawa-ketawa. Bagus, berhasil dia. Para jamaah, setan itu tiap hari di atas air dia mengirim bala tentaranya. Kemudian bala tentaranya itu datang laporan. Saya sudah menyesatkan fulan. Saya bikin fulan berzina. Saya bikin fulan minum khamr. Kata iblis, iya. Ketika satu tentara setan mengatakan ini, lam azal bi fulan hatta talaqa zaujatah. Aku terus menggodai fulan sampai dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Anta engkau nih, sini. Ketika berhasil menceraikan, jangan dipikir, kalau kita berpikir, kenapa kok bisa senang si iblis? Hanya dengan berhasil menceraikan antara dua insan yang bersamaan. Karena rentetan perceraian itu banyak. Tadi yang kita katakan anak-anak gak diurusin. Jadi anak-anak yang tidak benar. Anak-anak kadang-kala jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Wanita-wanita yang jadi janda banyak melacurkan dirinya berzina. Na'udzubillah min dzalik. Intinya di mana? Tadi di perceraian. Maka perceraian ini sangat diperketat dalam Islam. Gak sembarangan cerai. Dan wanita jangan sebentar-sebentar minta cerai. Melihat, wallahu a'lam di sini ya.